Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Lanjutkan ya kajian kitab Manhajul Qasid. Ada apa namanya? Suluk ya, ilmu suluk. Halaman 66. Adabul Maisha ya. Silahkan. Adabul ma'isyati wa akhlaqin mabuati. Wah laku berarti. Akhlaq. Laptopnya ke adabul. Adabul ma'isyati wa akhlaqin mabuati. I'lam anna adabal dawami unwanu Iya, mudah. Jangan ditambah. unwanu adabil bawatin Iya, buatin. wa Barakatul harakatul jawarihi samrot samaratu samaratul khawatiri wal a'malu tana nataiju. natai akhlaqi qasad wal adabu rasyul ma'arifi ma'arifa Rasul. rash Marif ya, udah pilih. Ada alif lam. oh iya guru ya wasaro ilqulubi iya maghrisul af'ali wa munabi'an Sama itu manabi. wa mana bi iha sorry wa an warus Wa mana apa? wa mana Biuha. wa mana bi iha wa an warus wa nusara ini ya allati tasriku ala zawahiri fat fataz fataz yang Fatazinuha. fatazinuha wa Bukan fatuzayinuha. fatuzayyinuha wa Watuhalliha. wa tuhalliha Terus wa malam wa ma lam yakhshi yasha. yakhsha wa ma lam yakhsha qablahu Bukan qalbuhu. wa qalbuhu ya wa man lam yakhsha qalbuhu lam takhsha jawaru Jawarihu. wa man lam yakun sadruhu Mishkata. miskata anwaril ilahiyat lam yufid Iya, lam yufid ala ghairihi jamal Jamalu. jamalul adabi an-nubuwati. Ya, cukup. Ya, adabul ma'isyati wa kulluha. Ya, adab Aisyah di sini apa namanya tentang kehidupan ini secara umum ini
dan akhlak kenabian. Ilam ketahuilah an adab dzahiri unwan wa adabil bawatini. Ya, bahwa adab yang nampak ya itu merupakan tanda ya sebagai tanda bagi adab yang tersembunyi yang ada di dalam batin ya di dalam hati. Jadi maksudnya cerminan ya apa yang lahir itu yang terlihat ya itu cerminan apa yang ada di dalam hati. Karena kan kalau untuk melihat yang di dalam batin, di dalam hati kan kita nggak tahu orang di dalam hatinya seperti apa ya. Tetapi yang nampak ya adab yang nampak yang terlihat, nah itu sebagai tanda ya sebagai ciri apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kan menghukumi orang ya secara zahir aja. Ya, seperti yang menjadi kaidah kan nahkumu bidzawahir ya wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi orang ya secara zahirnya aja. Saya secara zahirnya dia masuk Islam gitu kan ya melakukan amalan-amalan ya orang Islam. Adapun hatinya kemudian dia munafik atau bagaimana ya, yaitu diserahkan kepada Allah. Kecuali kalau yang dalam hatinya itu dia ungkapkan, dia keluarkan. Jadi kita menghukumi orang secara zahir. Wa harakatul jawari samaratul khawatiri. Dan pergerakan anggota badannya yang nampak merupakan buah dari khawatir, dari yang ada di dalam hati. Khawatir kan sanubari hati yang ada di dalam hati. Terbersit di dalam hati. Wal amalu nataijul akhlaki. Amal itu adalah buah ya atau hasil dari akhlak. Wal adab ya rasul ma'arifi. Ya adab itu merupakan apa namanya yang tumbuh ya atau ya yang tumbuh jadi yang tumbuh dari pengetahuan ya adab itu. Kalau diterjemahkan ya apa mana asal dari usaha itu ya, air yang menyerap ya ke dalam tanah ya jadi dia ya pengetahuan ya ataupun wawasan atau ilmu yang masuk ke dalam diri seorang ya itu ibarat air itu ya sehingga menumbuhkan adab ya jadi dia hasil ya atau buah dari pengetahuan ya ilmu. Makanya orang bisa beradab dengan baik ya itu dia harus dipupuk itu dengan atau disirami dengan ilmu dulu. Secara ilmu ya dan rahasia-rahasia yang ada di dalam hati saroir ya ini zaman dari sirun ya ia magharisul afal ya dialah yang menanam ya atau tempat menanam perbuatan ya wa mana biwadan merupakan sumbernya ya sumber mata air dari perbuatan. Jadi perbuatan itu kan lahir dari hati ya sebagai apa ya sebagai yang mengendalikan ya yang melahirkan. Wa anwa'u sarairi hiyallati tusyriku ya hiyallati tusyriku ala dhahiri. Dan cahaya yang ada di dalam hati tadi ya hal yang rahasia yang tersembunyi dalam hati ya itulah yang akan menerangi. Jadi yang cahaya kalau hati dalam hati ada cahaya itulah yang akan menerangi secara zahir
Ya, yang nampak dari akhlak, dari perbuatan ya seorang. Fatuzayyinuha, maka apa namanya, cahaya yang ada di dalam hati itu menghiasinya. Jadi menghiasi yang nampak. Ya, wa tuhalliha, ya, dan juga sama sih, hampir sama, tuzayyinu dan tuhali, ya, menghiasinya. Wa malam yasa qalbuhu, nah siapa yang hatinya tidak khusyuk, lam tasya zawarihu, ya, maka anggota badannya pun tidak khusyuk gitu. Makanya tadi cerminan gitu ya. Jadi ketika orang sholat, anggota badannya ya tenang gitu. Tenang berarti menunjukkan memang hatinya juga khusyuk. Wa man lam yakun sadruhu miskatal anwar ilaiya, dan siapa yang hatinya bukan sebagai miskat, itu kan tempat lampu ya, tempat pelita. Ya, tempat lampu ya, tempat pelita dari cahaya ilahi. Lam yufid ala zahiri, tidak akan memancarkan, ya, tidak akan memancarkan kepada zahirnya keindahan adab-adab Nabi. Ya, jadi artinya ya dimulai dari hati gitu kan, sehingga melahirkan pancaran cahaya ilahi ya ke dalam adab-adab secara zahir. Berikutnya ada yang baca yang online barangkali. Ya, waqad aslafna jumlatan minal adabi bima yughni an i'adatiha hauna. Dan sungguh telah kami sebutkan ya dalam pembahasan terdahulu sejumlah, jumlah itu kan sekumpulan, ya, sekumpulan ya dari adab-adab yang mencukupkan ya dari mengulanginya di sini. Jadi karena memang jumlah, karena di sini kan adabnya secara umum gitu ya. Adab-adab sebelumnya udah disebut secara rinci ya pada pembahasan-pembahasan yang khusus ya dalam pembahasan sebelumnya. Jadi tidak disebutkan lagi. Lakin naktasir fi hadzal bab ala syai'in min adabi Rasulullah SAW. Ya, tetapi kita akan membatasi dalam bab ini terhadap sesuatu dari adab-adab Rasulullah SAW wa ahlaki dan akhlaknya, lina jema'a ma'jamil adabi, agar kita mengumpulkan ya bersama dengan mengumpulkan adab, ta'kidal imani, menguatkan keimanan ya bimusyahadati ahlakihil karimati, dengan menyaksikan akhlak-akhlaknya yang mulia, allati yashhadu ahaduha bi annahu akramul khalqi, ya, yang eh, apa namanya, satuan-satuan akhlaknya itu menyaksikan ya, bahwa dia ya Nabi Muhammad SAW adalah akramul khalqi, manusia, makhluk yang paling mulia, wa alahum martabatan, dan yang paling tinggi martabatnya ya derajatnya, wa ajalluhum qadron, dan yang paling mulia kedudukannya. Fakaifa bimajmuiha, bagaimana dengan keseluruhannya. Jadi satuan akhlak Nabi aja udah menjadi saksi gitu atas bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk manusia yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, apalagi kalau secara keseluruhan dari akhlak Nabi. Suilat Aisyah radhiyallahu anha an huluki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Waqalat, maka dia menjawab, karena hulukul Quran, ya, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Yaqdabu li qadabihi wa yarda li ridho. Ya, beliau itu marah
sesuai dengan kemarahannya, ya, kemarahan Al-Quran, kemarahan Allah ya dalam Al-Quran. Ya, jadi apa yang Allah marah dalam Al-Quran maka Rasul pun marah. Apa yang Allah ridho dalam Al-Quran maka Rasul pun ridho. Ya wala apa Kamala. walamma kammal Allah Ta'ala khuluquhu asna alaihi. Dan ketika Allah telah yang menyempurnakan akhlak Rasul kan Allah ya. Ya, dan ketika Allah menyempurnakan akhlak Rasulullah SAW, Allah memujinya. Waqala wa innaka la'ala khuluqin adzim. Di sini taukidnya pun ada dua ya. Sungguhnya engkau benar-benar inna dan ditambah la lagi gitu ya. Wa innaka la'ala. Jadi sangat kuat penegasannya. Sungguh benar-benar engkau itu berada. Bahkan menggunakan ala itu juga menjadi lebih kuat lagi. Kita misalnya wa innaka lafi misalnya. Tapi ala itu juga menunjukkan sangat melekat, sangat kuat. Menggunakan ala itu daripada fi misalnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang agung, azim. Gitu. Bukan ini hanya tapi azim ya. Khuluqin azim. Fasubhana man ato tsumma asna. Maka Maha Suci Allah yang dia yang memberi, kemudian dia juga yang memuji. Jadi Allah yang memberi menyempurnakan akhlak Nabi dan Allah pula ya memuji Nabi Muhammad SAW. Ya karena memang ya tentu manusia ya termasuk Nabi Muhammad ya sudah diberikan oleh Allah kehendak ya dan juga kemampuan untuk berbuat sehingga ya disitulah Allah memuji gitu ya atas kehendak dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya walaupun itu semuanya dari Allah ya secara asalnya. Wa hadhi jumlatun min mahasin ahlaki sallallahu wa sifati. Nah inilah ya sejumlah sekumpulan ya dari kebaikan-kebaikan akhlak Rasulullah SAW dan sifatnya. Jadi di sini meringkas ya akhlak Nabi itu. Karena Rasulullah SAW Shallallahu alaihi wa alihi wasallam ahlaman nasi. Jadi Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling lembut, halim, ya, ahlam. Waskhon nasi dan yang paling dermawan, ya, wa'atufan nasi dan yang paling penyayang, ya, punya rasa kasih paling penyayang. Wa kana yahsifun na'la wa yarka'u sauba ya yahsifu itu apa ya memperbaiki gitu ya jadi kan maksudnya ketika sendalnya itu putus ya beliau beliau sendiri ya yang menyambungnya. Sofa sofa. Bil mikhsab maka salam ya Allah. Ya, jadi ini apa namanya? Kalau mensol ya mengesol jadi menyambungkan kembali ya. Betul disambungkan lagi ya pakai tali gitu. Jadi sol lah gitu ya. Horoza bil misab. Ya, wayar kau asau. Baik. Rokok itu
ya menjahit, menambahnya, ya, memperbaikinya. Ya. Jadi maksudnya Rasulullah SAW tidak mau ya terlalu merepotkan ya kepada, tapi kalau hal yang bisa dilakukan ya sendiri ya belum melakukannya sendiri. Wayahdumu fi mihnati ali, dan berkhidmat, membantu dalam pekerjaan keluarganya. Ya. Ini menunjukkan apa, bentuk ketawaduan ya, walaupun misalnya di luar rumah itu kan sudah sangat banyak tugas peran ya, apalagi sebagai rasul, sebagai pemimpin umat ya. Tuh, walaupun ya di rumah kan memang lebih banyak pekerjaan istri gitu ya di dalam rumah itu. Tetapi sebagai bentuk ketawaduan ya, maka beliau juga di rumah ikut membantu. Ya, walaupun ya rumah itu kan memang menjadi tanggung jawab bagi istri di dalam rumah itu, gitu ya. Makanya kan di dalam hadis almar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang perempuan itu menjadi pemimpin di rumah suaminya. Artinya kan dia yang mengurus di rumah itu. Ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah ya bagi perempuan itu. Ya, tapi sebagai bentuk ketawaduan ya, maka Rasulullah SAW ya ikut membantu gitu ya, tidak hanya mengandalkan istrinya ya, tapi membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Wakana asyada hayaan minal adrai fi eh, apa namanya? Fadriha ya. Jadi Rasul itu sangat malu, nah, sangat pemalu. Ya, itu lebih pemalu daripada Al-Adra, seorang perempuan. Al-Adra. Al-Adra itu ya, seorang perempuan ini apa namanya? Gadis ya yang belum disentuh ya. Iya, perawat. Sebenarnya ini sebagai ungkapan ya dalam bahasa Arab itu, Adra fi hadriha itu khidri ya, bukan hadri. Khidri itu ini apa namanya, hijab ya, penutup ya, hijab penutup yang biasanya diletakkan di ujung rumah, di pojok rumah. Ya, secara bahasa itu ya adalah gadis ya, anak perawan, gadis di dalam hijabnya tadi itu, di dalam tempat yang eh, diberi tabir. Ya, tetapi ini dalam bahasa Arab ya digunakan untuk menunjukkan level rasa malu yang paling tinggi. Jadi sangat malu, level malu yang sangat tinggi. Adro fi hidriha ini. Nah, sehingga Rasulullah SAW itu dari situ ya punya rasa malu. Rasa malu ya dari hal-hal yang memang eh, apa namanya, bisa menjurus ya kepada keburukan ya, ataupun kepada hal-hal yang kurang pantas ya, hal-hal yang bertentangan dengan adab, dengan keindahan, dengan keelokan ya. Maka Rasul merasa malu terhadapnya. Adapun dalam hal kebaikan gitu ya, ya tentu tidak tidak boleh malu di dalam melakukan kebaikan. Ya, jadi malunya malu yang
positif ya. Kalau malu melakukan kebaikan justru jadinya negatif ya. Wa kana yujibu da'watal mamluki wa ya'udul marda wa yamshi wahdahu wa yardifu khalfahu ya wa yaqbalul hadiyata wa yaquluha wa yukafiu 'alaiha wa la ya'kulu sadaqata wa la yajidu minad daqli ma yamla'u batnahu wa lam yasba min hubzi burrin salah satu ayamin tibaan. Ya, nah beliau itu memenuhi panggilan undangan dari seorang budak. Nah, di sini juga menunjukkan tawadu ya, tawadunya Rasulullah SAW dan juga tentu sikap adil ya, tidak membedakan orang, ya tidak membeda-bedakan status orang ya, yang mengundang siapapun Rasul itu memenuhinya. Ya, nah ini ya kebanyakan orang kan ketika dia punya jabatan atau merasa gengsi. Ya, kalau yang undangnya itu orang rendahan gitu ya. Apalagi di sini budak. Budak itu kan manusia paling rendah berarti. Mamluk ya, seorang budak hamba saya. Tapi Rasul itu memenuhi undangannya. Inilah ya hebatnya Rasul. Hmm. Ya kan ada tuh ya yang viral pejabat tuh nggak mau salaman sama karyawan gitu ya, sama yang levelnya rendah. Ya kalau yang sama yang level dia Sejawat. tinggi, yang sejawat dia salaman. Nah, Rasul itu tidak membeda-bedakan. Ya semua manusia sama ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dibeda-bedakan ya dengan dalam status itu, karena itu semua ya hanya sementara aja di dunia. Status itu ketika orang sudah masuk kuburan kan udah nggak ada beda. Orang kaya orang miskin itu di kuburan mah sama aja, ya kan? Ya mau pejabat mau rakyat sama. Ya, nah maka orang yang punya keimanan ya, menjunjung tinggi ya ketakwaan ya, melihat bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah akhirat gitu ya, maka orang tidak akan membeda-bedakan cara bersikap ya berdasarkan status-status duniawi gitu ya. Nah inilah yang perlu kita contoh, perlu kita teladani dari Rasulullah SAW. Wa ya'udul mardon, beliau menjenguk orang yang sakit. Wa yamshi wahdahu, dan berjalan sendirian. Ya, bayangkan kan Rasul pemimpin paling tertinggi. Kalau orang sekarang nggak ada presiden berjalan sendirian. Pasti ada pengawal, gitu, para pengawal. Ya, ya artinya kan ini juga menunjukkan Rasul sangat dekat ya dengan rakyat. Tidak perlu ada pengawal khusus. Justru ya rakyat itulah yang menjaga gitu, yang mengawal. Para sahabat itulah. Jadi yang mengawal Rasul ya semua gitu, bukan ada pengawal khusus, enggak. Ya. Wa yardifu khalfahu, dan wa yamshi wa yardifu khalfahu. Dan juga ada orang yang bisa membonceng ya di belakangnya ketika memakai kendaraan. Jadi dengan siapapun Rasul itu tidak membedakan. Ya kadang beliau yang di depan, kadang beliau yang di belakang ya membonceng ketika naik kendaraan itu. Tidak pilih-pilih gitu. Dan justru itu semua dijadikan oleh Rasulullah SAW ya sebagai memberikan kasih sayang kepada semuanya, ya membimbing kepada semuanya, dan berdakwah juga ya kepada semuanya.
dijadikan sebagai kesempatan. Sehingga siapapun orang yang bersama dengan Rasul, mendapat kebersamaan dengan Rasul, itu mereka mendapat manfaat, menerima pengajaran, mendapatkan hadis, sehingga hadis-hadis Rasul itu disampaikan oleh banyak sahabat, oleh beragam sahabat, bukan hanya kalangan sahabat tertentu saja, ya kan? Semua sahabat punya kesempatan yang sama untuk menerima pengajaran, menerima hadis. Ini sebagai bukti bahwa Rasul tadi tidak membeda-bedakan dengan siapapun Rasul itu, dan dijadikan semuanya hal yang berharga dengan siapapun, gitu. Bersama dengan siapapun itu adalah hal yang berharga. Maka Rasul memanfaatkan itu semuanya, ya, untuk berakhlak baik kepadanya, untuk apa namanya, mengasihinya, untuk memberi pengajaran kepadanya. Bahkan kan walaupun orang-orang Arab Baduy yang mereka sikapnya yang tidak beradab, ya Rasul bersabar. Jika Rasul berjalan kan tiba-tiba di belakang ada orang Arab Baduy narik pakaian beliau, baju ditarik, gitu. Ya, Rasul sabar menghadapi itu semua. Gitu ya. Wayak balul hadiyata, dan menerima hadiah. Dari siapapun yang memberi hadiah dan apapun hadiahnya, Rasul itu menerima, tidak membeda-bedakan tadi itu, tidak merendahkan, gitu ya. Wayakuluha, dan memakannya, apapun itu, gitu ya. Ya kalau apa namanya, ini menunjukkan ya sebagai memberi penghargaan kepada yang memberi hadiah, memberi penghormatan. Ya, yang sampai kita sukanya makan ini ketika ada yang ngasih hadiah yang lain, kita ya walaupun kita tidak suka, ya jangan menampakkan gitu kan rasa tidak sukanya apa secara terang-terangan gitu di hadapan. Artinya ya menghormati kan, menghargai orang yang memberi hadiah. Ya, ibarat kalau di kita ada orang bawa dia dari kampung gitu ya. Dari kampung beli bawa apa bawa apa. Ya, padahal misalnya Rasul tuh ya tinggal di kota gitu kan. Oleh Rasul diterima semua, tidak dibeda-bedakan. Karena kan orang-orang sekarang itu ya orang kota, ya apa namanya, makanannya makanan kota gitu kan. Yang melihat makanan kampung itu kan apa, merasa gengsi, merasa jijik gitu bahkan ya. Nah itu Rasul itu tidak seperti itu. Wa yukafi alaiha, dan ya mencukupkan, maksudnya dia merasa cukup ya terhadapnya. Atau bisa juga mungkin maknanya enggak apa, membalas ya, bisa juga maknanya membalas hadiah itu ya. Wala ya'kulus sodakota, dan tidak memakan sodako. Nah kalau sodako memang haram ya, diharamkan pada apa, bagi Rasul dan juga keluarga beliau. Wala yajidu minadak lima yang batnahu, dan beliau juga pernah ya tidak menemukan makan kurma yang paling buruk ya. Dakal itu ardaut tamri, kurma yang paling jelek yang bisa memenuhi perutnya. Walam yasba min hubzi burin salah satu ayamin tiban, dan tidak kenyang dari memakan roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Ya bahkan wakana ya'sibu ala batnil hajaro minal jui. Beliau itu mengikat batu di perutnya karena lapar. Ya jadi Rasul pernah kelaparan gitu. Sampai itu kan salah satunya kan pada saat perang Hondak ya, ketika menggali parit itu
para sahabat itu mengganjal ya perutnya dengan satu batu, ternyata Rasul itu dua batu. Jadi lebih lebih lapar lagi, gitu kan. Bahkan kan pernah 2 bulan ya berturut-turut tidak ada nyala api di rumahnya ya, artinya tidak masak. Lalu makan apa? Aswadan, dua yang hitam. Itu maksudnya kurma dan air. Aswadan, kurma dan air aja. Makana yaqulu mahadoro. Rasul itu memakan apa yang ada, apa yang hadir. Jadi tidak nyari yang tidak ada. Yang tidak ada dicari. Wa ma'abatu aman qattu, dan Rasul tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jadi kalau nggak suka ya udah nggak usah dicela gitu, tidak dimakan. Ya, wa kana la yakulu muttaqiyan wa yakulu mimma yali. Beliau itu memakan tidak makan sambil bersandar dan memakan apa yang dekat dari beliau. Kalau orang makan sambil bersandar itu ya terlalu apa ya? Terlalu santai dia makan sih. Jadi menunjukkan bahwa hidup ini bukan untuk makan, makannya secepatnya aja Ya, gitu. rumahnya makan bersandar. Terlalu menikmati gitu kalau orang makan begitu. Dan juga sebetulnya ya apa namanya ada mandorot juga mungkin dari segi kesehatan kan, jadi kurang lancar kan pencernaannya gitu. Mas Ivan yang suka nyadar ya. Eh? Mas Ivan yang suka nyadar Ustaz. Siapa Pak? Eh, itu Mas Opik sama Mas Ivan yang suka nyadar ya makanya. Goleran bukan nyadar lagi. Beneran. Ya mungkin sampai situ dulu, ini masih panjang. Ya, Ustaz. Ada yang kita ambil ya sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.